Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang agak terjeda beberapa waktu yang lalu, yaitu saya akan menjelaskan dengan komplit yaitu PG feeling extrovert ya. Terakhir sudah saya bahas feeling introvert beberapa pekan yang lalu. Sekarang menginjak di feeling extrovert. Langsung saya bahasakan. Kecerdasan Anda, feeling yang berarti merujuk kepada perasaan Anda yang membuat Anda pandai memahami orang lain. Ya, jadi karena feeling ini memang andalanya perasaan, maka dia pandai memahami perasaan orang lain. Perasaan ini dikelola dari mana? Yaitu kecerdasan tersebut dikemudikan bergerak dari luar ke dalam, sehingga Anda menjadi hebat dalam persahabatan dan hubungan sosial. Jadi kalau feeling introvert ya, feelingnya itu pandai merasakan perasaan orang lain, introvertnya bergerak dari dalam keluar potensinya. Maka dia pandai berbicara dengan bagus di depan orang banyak, dalam tanda kutip pandai tebar pesona, yang setelah orang itu terpesona dengan dirinya, banyak follower yang mengikutinya, diarahkan pada hal-hal yang positif. Nah, kalau feeling extrovert ya, feeling extrovert itu saya, jadi ini saya menceritakan diri saya sendiri. Ya, feeling extrovert, feeling pandai merasakan perasaan orang lain, tapi extrovert. Melihat lingkungan, melihat orang lain, kondisinya gimana, dimasukkan otak dia, dianalisa, baru muncul nasihat. Maka feeling extrovert, tepatnya kalau berprofesi ya dianggap sebagai konselor atau psikolog, yang dia dalam menjalankan profesinya itu cenderung face to face ya, menasihati orang per orang ya, empat mata. Sedangkan kalau feeling introvert dia lebih cenderung pada public speaker ya, pembicara yang dia menggerakkan publik di depan orang banyak. Sehingga kalau Anda seorang feeling extrovert ya, profesi yang tepat ya konselor, kemudian psikolog. Kalau mau jadi lawyer atau advokat juga boleh ya, konteksnya kalau kita mendampingi klien dalam masalah hukum misalnya, itu juga konteksnya adalah face to face ya, one on one, atau bicara empat mata. Saya lanjutkan, jenis kecerdasan ada social quotient ya, kecerdasannya sosial, jadi sifat sosialnya bagus. Jadi kalau ada orang feeling extrovert kok tidak bisa bergaul, berarti dia ada masalah ya, perlu diselesaikan. Peranan sebagai owner atau pemilik, ini kaitannya dengan bisnis. Feeling extrovert itu dibandingkan 8 PG yang lain yang paling pemalas ya, paling santai orangnya. Dibanding feeling introvert masih pemalas feeling extrovert. Maka ketika dia bisnis, dia sukanya jadi owner. Owner itu cuma merintah dengan lisan saja dan usahanya inginnya jalan. Tapi untuk bisa menjadi owner sebuah bisnis, sebuah perusahaan, dia awalnya harus mengelola sendiri perusahaan itu sendiri ya, dikerjakan, dia perusahaan teknis. Setelah berjalan cukup bagus, cari karyawan, ngangkat 1 orang karyawan, 2 orang karyawan, semuanya digembleng ya, seperti dirinya, tentunya dengan penempatan sesuai dengan kompetensi dan bakatnya masing-masing. Setelah perusahaan itu jalan 100%, ya dia jadi owner, jadi pemilik. Maka kalau ada jargon usaha jalan, pengusaha jalan-jalan, itu ya feeling extrovert ya. Feeling introvert juga bisa, silahkan. Kemudian kelebihan magnifying, pembesaran. Apa itu? Kalau membuat perusahaan, dia sulit untuk buka cabang karena dia fokusnya gembleng orang. Kemudian untuk urusan buat SOP, job desk itu ya karena feeling extrovert pemalas, dia biasanya nggak buat itu. Feeling extrovert tidak membuat job desk, SOP, maka dia bisanya membesarkan perusahaannya itu satu tempat saja. Karyawan dari 3, 4, 5, 10, 20, 100 itu di satu tempat saja. Beda dengan thinking. Kalau thinking dia kan setelah dengan pengalaman pribadinya membangun bisnis sudah berjalan baik, dia membuat sistem yang ketat ya, job desk, SOP, instruksi kerja ya, manajemen kontrol sistem dan lain-lain. Setelah itu jadi ya, kemudian dia akan bisa mudah buka cabang. Jadi untuk urusan bisnis yang membuat barang ya, produksi barang itu antara feeling dengan thinking ya lebih bagus thinking ya.
Terutama yang bagus itu adalah thinking extrovert ya, untuk bisa mengembangkan cabang banyak itu. Thinking introvert juga bagus, tapi masih kalah bagus oleh thinking extrovert karena dia bakatnya lebih cenderung pada seorang manajer yang handal. Selanjutkan targetnya people, orang. Jadi kalau Anda bekerja itu fokusnya gembleng orang, bukan otak-atik buat barang ya. Awalnya bolehlah kita menciptakan barang dengan karya kita sendiri, dengan tangan kita sendiri, seorang feeling extrovert. Tapi setelah barang itu bisa laku dengan baik, kualitasnya bagus, gembleng orang, fokus gembleng orang untuk bisa menjalankan perusahaannya itu, maka Anda akan sukses. Maka di video saya sebelumnya, gaya bisnis seorang feeling itu ya sebaiknya bisnis di dunia yang objeknya itu orang. Apa itu? Bisnis pendidikan, lembaga training, sekolah, pondok pesantren dan lain-lain. Ya, intinya dia fokus meningkatkan kualitas orang, baik itu anak buahnya sendiri maupun itu adalah klien. Harapan coaching penggemblengan ya, mereka suka menggembleng, sehingga kalau Anda feeling extrovert kok ada ketemu orang bermasalah diam saja ya, ada anak muda mendekat ngajak ngobrol Anda tidak memberikan masukan apa-apa. Harusnya kalau feeling extrovert ya langsung masuk, motivasi dulu ya, ngubah mindset ya, kemudian digembleng, dibentuk karakternya, kasih penugasan setelah dia memang ngeklik ke feeling extrovert tersebut. Arah merek pada tim dan organisasinya. Seorang feeling extrovert meskipun dia bukan seorang pimpinan, tetapi ketika dia bergabung dalam sebuah organisasi dan di situ ada masalah, biasanya feeling extrovert harus mengkompakan tim itu. Meskipun apa? Meskipun dia bukan ketua. Nah, tapi kalau feeling extrovert kok ya pasif-pasif saja, jadi anggota yang hanya mengekor saja, berarti dia ada masalah ya, bakatnya feeling extrovert belum terasah dengan baik. Tabiat terhadap uang, ambil risiko ya, ambil risiko itu ya minjamkan uang dengan ya ringan, barangnya feeling extrovert dibawa orang, bawa dulu, nggak usah pakai DP dan seterusnya. Tapi kalau sudah seperti itu biasanya feeling extrovert banyak utang yang tidak kembali. Ya itu juga terjadi pada diri saya. Karena kita ingin berempati kepada orang, ya, memberikan bantuan kepada orang, akhirnya ya dalam tanda kutip banyak orang yang memanfaatkan. Ya. Kalau Anda pernah merasa seperti itu atau sekarang sudah seperti itu, maka ya agak kita kombinasi sedikit, kita hidupkan otak kita yang thinkingnya cuma 20%. Ya, jadi kalau feeling itu feelingnya 100% kemampuannya, thinkingnya 20%, ya kita agak seperti thinking, itu perhitungan. Jadi hari ini ya mohon maaf, saya kalau ada orang pinjam uang dan saya belum tahu dia amanah apa tidak saya beri. Ya. Misalnya dia pinjam 1 juta, nggak saya kasih, cuma saya kasih sedekah aja 100 atau 200 sudah selesai gitu ya. Ya ini monggo silakan bagi yang feeling yang ada masalah seperti saya ya, uangnya banyak dipinjam orang dan tidak kembali, silakan ya agak mengadopsi karakternya thinking untuk masalah keuangan, yaitu penuh perhitungan. 4 kata kunci yang kita merasakan, pandai merasakan perasaan orang lain ya, sehingga dia nanti pandai mengkonseling. Pernafasan, yang kedua, kata kunci kedua pernafasan, otaknya dengan paru-paru, organ terkuatnya juga paru-paru. Paru-paru bisa membuat dia tambah sehat, tambah semangat, tambah cerdas kalau dikelola untuk kegiatan yang baik-baik. Misal apa? Ya ceramah seperti ini, ya, membuat video yang bermanfaat, memimpin, mengkonseling anak yang bermasalah, mendamaikan suami istri yang konflik dan lain-lain. Yang ketiga, memimpin. Kata kunci yang ketiga, memimpin. Ya, dia terpanggil untuk memimpin. Kalau dia bukan memimpin, mengumpulkan tim, bicara hangat, ya, menyelesaikan masalah, itu karakter dari pemimpin. Yang keempat adalah mencintai. Semua orang dicintai, dibantu, diberi empati ya. Nanti sehingga chemistry-nya dicari cinta, karena kita suka mencintai orang dalam arti memberikan empati, memberikan bantuan, memberikan solusi, maka orang-orang pada mendekat untuk mencari cinta ke feeling extrovert, sehingga chemistry-nya dicari cinta. Cara belajar mendiskusikan dengan guru atau teman
sambil memperbanyak item yang direview verbal. Jadi banyak diskusi. Jadi pengalaman saya ketika saya diskusi tentang suatu masalah dengan dosen, dengan guru, dengan ustadz, itu materi yang saya diskusikan itu sampai bertahun-tahun, bahkan sampai di atas 10 tahun saya masih ingat. Ya. Tetapi kalau kita menghafalkan sendiri materi itu, ya biasanya kalau feeling, kalau menghafalkan sesuatu kan dengan suara keras ya. Kenapa? Karena harus masuk telinga baru masuk ke otak. Itu tidak sampai seminggu 2 minggu biasanya sudah hilang. Ya, maka Anda kalau feeling kuliah atau sekolah, seringlah diskusi sama teman atau tanya ke guru. Meskipun di luar jam pelajaran, silakan diskusi dengan guru dan teman. Meningkatkan minat belajar, dipuji ya, memang begitu, terutama feeling extrovert juga, feeling introvert juga kurang lebih sama, dipuji itu dia jadi semangat ya. Dan didampingi supaya meningkatkan mood belajar sesaatnya. Yes, ada partner untuk diskusi. Kalau Anda belajar sendiri biar semangat, harus ada partner chattingan ketika ada masalah di materi yang kita pelajari, kita nggak bisa menjawab, tidak bisa memecahkan, tanya ke teman lewat chatting, oke, bisa. Itu juga membuat si feeling extrovert tambah semangat. Keluh diri mencari kader untuk mengaktualisasikan panggilan jiwanya ya. Jadi kalau ya, feeling extrovert kok nggak punya kader ya, ini ya bermasalah. Atau kalau dibalik, indikator kesuksesan feeling extrovert adalah dia harus banyak punya kader, harus banyak mengkonseling. Itu indikator kesuksesan feeling extrovert. Nah, orangnya dapat dari mana? Ya, mengkonseling itu dimonetisasi ya, dijadikan uang ya. Bahasa kasar saya, mengkonseling ketika ada orang datang ke kita ya berarti untuk biayanya sekian. Nah, itu silakan ditentukan sendiri kalau Anda ingin menjadi seorang konselor, atau pegiat Steven juga boleh, promotor Steven yang memberikan konseling pada klien, dan itu silakan dilakukan monetisasi sehingga bisa menghasilkan uang. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, yaitu dicari cinta. Kita lanjut, keutamaan sekolah menuju karir industri atau industri dalam memilih sekolah. Industrinya adalah psikologi, komunikasi, diplomasi. Berarti kalau diplomasi ini kuliahnya hubungan internasional ya, humas atau promosi ya. Humas atau promosi ini juga kurang lebih sama, bisa kuliah di hubungan internasional. Sekolah menuju profesi atau profesinya adalah bisa psikolog, konselor, politisi, lawyer ya bisa ya, advokat, pengacara. Bidang seni boleh, meskipun nanti kalau diadu dengan intuiting dia akan kalah. Investor, negarawan, trainer atau public speaker, administrasi negara, seniman tadi sudah, budayawan, hubungan internasional ya, jadi kuliah hubungan internasional nanti jadi diplomat, salesman bisa, inspirator, motivator, psikiater. Jadi kalau feeling jadi dokter sebaiknya ambil spesialisnya adalah spesialis jiwa, psikiater, karena ada hubungannya dengan psikologi. Konselor, ideolog, ya, HRD atau personalia, kemudian birokrat, aktivis, kalau olahraga maraton ya, atau renang ya, yang intinya gerakannya lambat tapi agak memakan waktu yang lama ya. Maraton itu kan larinya pelan tapi jaraknya jauh. Renang juga gerakannya cenderung itu pelan karena memang feeling orangnya lambat. Sisi positif yang perlu dibina, ini negatifnya. Mendengar seperti spong itu spon ya, SpongeBob gitu ya. Spon itu kalau dimasukkan air kan dia menyerap, semuanya diserap informasi. Namun sebenarnya berarti kenyal. Berarti kenyal itu kalau yang saya pahami dan pengalaman saya adalah ketika mendengarkan sesuatu yang sangat krusial itu tetap tenang ya. Misalnya begini, saya ketika mengajar atau mementoring sebuah SDIT, ada seorang guru tuh curhat ke saya, Pak, ini anak ini bermasalah, kita selesaikan tidak bisa, coba home visit Bu, kunjungi, Bu Guru kunjungi ke rumahnya. Ternyata betul di rumah tuh bermasalah, bapaknya mohon maaf preman, dan bapaknya ini sempat menggauli anak perempuannya yang nomor 1 ya. Saking buruknya akhlak seperti itu ya, si guru menyampaikan ke saya itu agak dan perasaan yang perasaan yang sangat tidak enak. Mungkin hatinya juga bergetar, kok ada orang, ada manusia, kok seorang bapak kok menggauli anak perempuannya, itu kan sangat
sangat-sangat kebangetan ya, sangat krusial kejahatannya itu. Tapi saya menanggapi ya tenang aja, biasa aja. Itulah namanya berarti kenyal ya. Saya cuma bilang gini aja Bu Guru, antarkan saya silaturahmi ke Bapak itu. Nanti orangnya marah gimana Pak Soe? Ya enggak marah lah, nanti kita kan punya cara. Masa dia mau marah, saya ke sana bawa 1 kilo apel sama 1 kilo jeruk, masa dia marah? Ya saya nggak akan mengungkit apa-apa yang menjadi kesalahan dia, kemaksiatan dia nggak akan saya ungkit. Saya akan mendekatkan hati dengan dia, saya kasih hadiah, ngobrol. Nanti kalau sudah dekat, biasanya orang itu akan mengakui kesalahannya dan meminta solusi pada kita. Itu berarti kenyal ya. Peduli orang lain meski abai terhadap satu persatu ya. Jadi feeling extrovert itu punya menyelesaikan semua masalah, tapi ketika masalah tambah besar tidak bisa mendetailkan satu persatu permasalahan, perhatian pada orang-orang jadi abai ya, tidak bisa detail, tidak bisa menangani dengan tuntas karena dia itu inginnya tadi ya, ingin menyelesaikan semua tapi nyatanya kurang mampu. Selalu ada misi baru namanya terlalu mudah menyerah ya. Pengennya ini dan itu di tengah jalan ya loyo. Jika sedang bersih hati mudah mendapatkan ilmu tinggi, namun justru jarang membersihkan hatinya. Kalau bersih hati bisa mendapatkan ilmu tinggi. Bersih hati itu terutama kaitannya adalah menjaga pandangan. Kalau bahasa kasar saya, feeling extrovert itu yang paling mata keranjang. Sulit menundukkan pandangan melihat wanita yang bukan muhrim. Ya, ini silakan feeling extrovert, kalau Anda bisa menundukkan pandangan setiap keluar rumah, bisa menundukkan pandangan ketika berpapasan dengan wanita yang bukan muhrim, insya Allah Anda akan tambah cerdas. Allah akan mengkaruniai ilmu yang tinggi. Tapi untuk menundukkan pandangan itu sulit sekali karena memang ya mata keranjang itu, feeling extrovert itu paling mata keranjang ya. Menundukkan pandangan dibarengi dengan amal ibadah ditingkatkan ya, tahajud, tadarus, dzikir dan lain-lain. Insya Allah Anda akan bisa mendapatkan ilmu yang tinggi yang orang lain yang levelnya di atas Anda pun bisa Anda salib ketika Anda melakukan amalan yang saya sebutkan tadi. Memiliki kepasrahan yang tinggi, namun sebenarnya sikap itu datang dari malas berpikir dan menggampangkan banyak hal ya. Gampang itu nanti gampang, yaitu sebetulnya karena malas berpikir ya. Maka untuk menyembuhkan negatifnya feeling extrovert, kita akan membahas indikator mental positif feeling extrovert. Yang pertama, menyaring info yang masuk ya, tidak semua info itu masuk ke otak apalagi dibicarakan ya, karena dalam sebuah hadis yang saya pahami, cukuplah kita dianggap berbohong kalau menyampaikan semua yang kita dengar ya, harus kita saring ya. Boleh masuk tapi keluarnya dari lisan kita harus kita saring. Yang kedua, fokus pada hal yang besar maupun detail ya, masalah orang per orang harus mau, jangan ingin menyelesaikan semua masalah yang besar tapi detail-detail orang akhirnya banyak kelewatan ya banyak masalah ya. Atau kalau Anda seorang feeling extrovert yang ingin menyelesaikan masalah banyak orang, harus diukur diri sendiri. Kalau waktu kita terbatas ya batasi aja, misalnya menyelesaikan masalah orang cukup bahasa 3 atau 4 saja. Itu nanti mudah-mudahan kita akan terhindar dari sifat negatifnya feeling extrovert. Tidak mudah menyerah terhadap misi yang diemban ya. Kalau Anda feeling extrovert kayak sinyal HP yang ketika hujan misalnya hilang, kalau hujannya reda sinyalnya bagus, jangan seperti itu. Kalau pas gak ada masalah ceria, wah semangat ya mencari atau mentargetkan misi yang akan dicapai tadi. Tapi begitu nanti ada masalah sedikit, loyo ya, jangan seperti itu. Harus dilatih untuk menstabilkan semangat dalam mengemban misi yang akan dicapai. Tidak malas berpikir dan tidak menggambarkan masalah, mau berpikir bertindak di wilayah detail. Jadi sekali lagi, kalau Anda feeling extrovert dan bisa menghilangkan kemalasan, insya Allah akan memberikan banyak sekali kelebihan bagi Anda. Yang jadi kendala utama feeling extrovert adalah malas berpikir, malas bergerak ya. Kemudian menundukkan pandangan dan senantiasa meningkatkan ibadah harian ya. Tadi itu yang akan bisa menjadikan dia tinggi ilmunya ya. Tambah lagi yang keenam,
yaitu bisa merancang masa depan dan bisa mendetailkan ya, hampir sama dengan yang tadi, tapi kalau yang kedua tadi kan masalah orang ya. Kalau kita bisa punya target, punya visi 20 tahun ingin menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas, feeling extrovert yang berkualitas, yang bermental positif, harusnya bisa membreakdown, membagi target per 5 tahunan, namanya Renstra atau rencana strategis, dan per 5 tahun itu dipecah lagi menjadi target per tahun, namanya manajemen strategik. Nanti dipecah lagi sampai target bulanan, syukur target mingguan, sehingga nanti minggu demi minggu itu dijalani bisa mengarah pada visi yang 20 tahun ke depan. Demikian rekan-rekan penjelasan saya tentang feeling extrovert. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti bisa komen di kolom komentar atau japri di WA saya. Demikian dari saya Sofyan Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.